Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Ratna Pipit. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten saya yang berikut ini. Udah mirip kan seperti YouTuber-YouTuber yang ada di luar sana? Oke, baik, seperti janji saya, di mana saya akan menggunakan berbagai macam media yang ada, maka salah satu yang akan saya gunakan adalah YouTube. Nah, saya harap dengan penggunaan media YouTube ini sebagai media pembelajaran bisa sebagai proses kalian lebih mudah memahami materi-materi yang akan kita pelajari bersama kurang lebih selama 1 semester ini. Dan ini adalah salah satu cara yang saya gunakan juga untuk mata kuliah yang lain, karena paling tidak dengan menggunakan YouTube ketika kalian bingung dan masih belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa memutar kembali materi saya tersebut untuk kalian pelajari. Tentunya nanti di akhir sesi saya akan tetap membuka kesempatan untuk bertanya bagi kalian yang masih belum memahami materi yang akan saya jelaskan. Oke, seperti janji saya minggu lalu, di mana hari ini saya akan menjelaskan apa itu publik dalam PR. Saya akan menjelaskan siapa saja sih yang menjadi publik dalam PR itu dalam sebuah organisasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis publik, maka saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa yang membedakan antara marketing dengan PR. Kalau minggu lalu ada pertanyaan, Bu, marketing dengan PR itu sama berarti? Tidak. Jelas mereka sangat berbeda sekali, sangat jauh. Akan tetapi kinerja mereka saling berkaitan, kinerja mereka saling berhubungan. Karena kalau kinerjanya PR yang buruk akan mempengaruhi kinerjanya marketing. Kok bisa? Karena salah satu tugasnya PR adalah membangun kepercayaan. Dan ketika publik tidak memiliki kepercayaan kepada institusi, pada organisasi, pada produk, mana ada yang mau menggunakan produk baik barang ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Itu salah satu clue-nya. Artinya apa? Seperti yang sudah kita ketahui, marketing, sales, penjualan, itu konteksnya, goals akhirnya adalah pada ranah profit. Kita menjual barang, lakunya berapa banyak? Mau nggak kamu membeli barang saya? Ayo beli, artinya kita berusaha untuk merayu orang untuk membeli produk kita dengan modal yang ada kita miliki hari ini. Sedangkan PR, konteksnya adalah membangun kepercayaan, membangun trust kepada publik mereka. Disinilah goals PR itu berada. Pembangunan citra perusahaan, bagaimana citra perusahaan itu menjadi bagian dalam konteks PR itu sendiri. Citra, nama baik perusahaan, nama baik sebuah produk itu menjadi sebuah hal, tujuan yang paling utama. Katakan ini sebuah minuman yang kemudian saya akan konsumsi setiap hari. Di mana awalnya saya percaya bahwa minuman ini akan memberikan kesehatan, akan memberikan kesegaran dan sebagainya. Suatu saat tiba-tiba muncul isu yang ada beredar di masyarakat bahwa minuman ini mengandung unsur babi. Saya sebagai seorang muslim, maka saya tidak akan percaya menggunakan produk ini kembali. Saya akan kemudian berpikir apakah ini halal dan sebagainya, seperti yang sudah saya konsumsi. Inilah tugasnya PR. Bagaimana membangun kepercayaan kepada publik kembali bahwa minuman ini halal, minuman ini adalah minuman yang tidak mengandung unsur babi. Itu PR. Marketing, mau nggak kamu menggunakan, mau nggak kamu beli, mau nggak kamu mengkonsumsi, begitu seterusnya. Itu marketing, itu sales. Jadi jelas sangat berbeda sekali perbedaan antara marketing dengan PR. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Oke, lalu yang kedua, siapa publik dalam PR? Meskipun kalau kita bicara public relation, didefinisikan dalam bahasa Indonesia, secara harfiahnya adalah hubungan masyarakat. Akan tetapi, publik dalam PR itu bukan sekedar masyarakat. Publik dalam PR itu adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran dalam kegiatan PR. Siapa saja itu? Bisa jadi masyarakat, bisa jadi pemerintah, bisa jadi media massa, bahkan bisa jadi juga karyawan, media, lalu NGO,
atau LSM. Konsumen, perlu diperhatikan masyarakat dengan konsumen itu berbeda. Nanti akan saya jelaskan seperti apa perbedaannya. Tapi yang pasti publik dalam PR adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran dalam kegiatan PR. Itu. Nah, ada 3 level tingkatan dalam PR. 3 level tingkatan publik dalam PR. Yang pertama, publik dalam PR levelnya adalah level laten. Di mana laten publik ini adalah orang-orang atau masyarakat atau publik lah ya, yang tidak mengetahui apapun tentang isu dari sebuah perusahaan tersebut. Laten publik. Contoh, masyarakat Indonesia adalah masyarakat pengguna plastik yang begitu banyak. Selama ini kita menggunakan plastik itu ya semau kita, sebebas kita, seenak kita. Sampai akhirnya kita mengetahui bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya untuk lingkungan dan tidak baik untuk lingkungan, sehingga di mana banyak sekali habitat-habitat di laut maupun di darat yang kemudian tercemar dan akhirnya terkena limbah dari sampah plastik. Itu adalah laten publik. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak yang terjadi seandainya kita berlebihan menggunakan sampah plastik, sedotan misalkan. Itu salah satunya. Sehingga mulai 2 atau 3 tahun terakhir mulai ada muncul kampanye mengurangi penggunaan sampah sedotan plastik, di mana kampanye tersebut mengajak seseorang untuk lebih awareness. Ini adalah level yang kedua, yaitu awareness public. Masyarakat berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat awareness public ini adalah mereka yang sudah mengetahui sebuah isu. Kita sudah tahu nih sampah sedotan plastik tidak baik, dan kemudian kita mulai seharusnya bisa mengurangi. Akan tetapi pada kenyataannya, karena kita masih belum punya pengalihan atau alat lain yang untuk bagaimana caranya kita tetap bisa minum menggunakan sedotan tapi bukan yang plastik, mereka tetap menggunakan sedotan plastik. Artinya awareness, mereka sudah tahu tapi masih belum menjalankan, istilahnya gitulah. Lalu yang ketiga, levelnya adalah aktif, di mana mereka sudah mengetahui, tetapi mereka melaksanakan, artinya mulai mengurangi penggunaan sedotan plastik, dan mereka pun aktif untuk mengkampanyekan isu tadi. Itu adalah aktif publik. 3 level publik, yaitu laten, orang yang nggak tahu apapun; awareness, orang yang tahu tetapi tidak mau menjalankan, belum menjalankan; 3, level aktif publik, mereka yang sudah tahu isu tetap dan mereka ikut mengkampanyekan dan mereka ikut menjalankan tentunya. 4 tipe publik. Kalau tadi 3 level, ini adalah 4 tipe publik. Tipe yang pertama, all issue public, di mana all issue public ini adalah orang yang mengetahui semua isu permasalahan tentang publik, tentang isu apapun itu. All issue namanya saja, all issue public. Apathetic public, orang yang tidak peduli, orang yang tidak tahu menau, orang yang cuek aja, bodoh teing kalau kata orang Sunda mah, bodoh amat kalau kata orang-orang masyarakat umumnya. Single issue public, orang yang hanya mengetahui satu isu saja terkait dengan sebuah permasalahan yang ada di luar sana. Dan hot issue public, di mana hot issue public ini adalah orang yang mengetahui tentang semua isu yang sedang menjadi trending topic, yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat secara luas. Beda ya, 3 level publik, laten, awareness, dan aktif. Ini artinya ada tingkatan levelnya. Lalu tipe publik, all issue, apathetic, hot issue, dan single issue public. Nah, tugas PR itu membuat organisasi bersikap responsif terhadap kepentingan publik, dan kemudian membantu mempertahankan hubungan antara publik dengan manajemen perusahaan, membantu organisasi untuk mengantisipasi, merespon persepsi dan opini publik, menyediakan informasi melalui sistem informasi publik,
melayani kepentingan publik dengan memperhatikan berbagai perspektif yang ada di ruang publik, dan membantu masyarakat dengan menjadi perantara publik. Oke, dari sekian banyak tugas yang tadi sempat saya deskripsikan barusan saja, kenapa kok semuanya berbicara tentang publik? Kalau tadi ada 3 level publik, ada 4 tipe publik, dan yang perlu kalian ketahui, ada 2 jenis publik dalam PR. Kita bisa mengidentifikasinya adalah dari internal public. Lalu yang kedua adalah external public. Siapa itu internal public? Internal public adalah mereka yang menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, menjadi bagian dalam manajemen perusahaan. Siapa sajakah mereka? Karyawan, pimpinan. Itu adalah internal public. Siapa saja external public? Otomatis kalau internal adalah bagian dalam dari sebuah instansi atau perusahaan, maka eksternal adalah mereka yang berada di luar. Siapa saja? Ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal, ada masyarakat, ada konsumen. Jelas ini adalah 2 hal yang berbeda. Masyarakat belum tentu menjadi konsumen, akan tetapi konsumen hampir dipastikan mereka adalah bagian dari masyarakat. Kok bisa? Saya ambil contohnya gini. Konsumen, mereka adalah yang menggunakan produk kita, menggunakan produk barang ataupun jasa dari instansi tersebut. Itu adalah konsumen. Mereka yang membeli, mereka yang mengeluarkan uang. Sedangkan masyarakat, mereka belum tentu menggunakan, tapi mereka menjadi bagian dari kinerjanya PR, menjadi target sasaran. Contoh, ketika rumah kita berada dalam radius tidak sampai 5 km dari sebuah pabrik perusahaan. Sebut saja perusahaan X, di mana perusahaan ini mengeluarkan sampah atau limbah, entah udara, entah suara, ataupun air. Dan akhirnya kita merasa terganggu dengan limbah tersebut. Itu adalah masyarakat. Masyarakat artinya adalah orang yang memang secara langsung ataupun tidak langsung terkena dampak dari keberadaan perusahaan tersebut. Ya contohnya ini tadi, ketika mereka dalam sebuah lingkungan yang terdampak, entah baik secara limbahnya atau kinerjanya atau entah apalah itu di luar sana, itu masyarakat. Sedangkan konsumen jelas mereka yang menggunakan produk tersebut. Pemerintah sebagai pencipta, pencetus regulasi dan pemantau regulasi itu terus berjalan. Kira-kira perusahaan ini melanggar aturan tidak? Melaksanakan sistem undang-undang ketenagakerjaan dengan baik atau tidak? Melanggar aturan-aturan produksi bahan panganan atau tidak? Dan sebagainya dan seterusnya. Pemerintah yang memiliki regulasi. Lalu kemudian media massa. Media massa sebagai media publikasi terhadap sebuah isu pemberitaan apapun itu benar-benar harus diperhatikan. LSM, lembaga swadaya masyarakat, mereka yang secara independen mengawasi kinerja sebuah institusi yang bekerja berjalan. Kira-kira apakah mereka melanggar hak-hak asasi manusia, lingkungan, dan sebagainya? Itu. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa membedakan secara jelas siapa publik dalam PR. Seperti apa jenis publik dalam PR, yaitu ada 2, internal dan eksternal. 3 level publik dalam PR, yaitu latent, awareness, dan active public. 4 tipe publik dalam PR, all issue, hot issue, single issue, dan apathetic public. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau misalkan memang kalian ada yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama di media yang akan saya sebutkan melalui Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe, stay healthy untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.